Dua santri yang diutus oleh Kiai Haji Sakiban dengan persetujuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikirim untuk menemui Wiro, seorang dukun pemimpin Kebo Ireng. Setibanya di warung kopi di Pasar Cukir, tempat di mana Wiro biasanya duduk mengawasi anak buahnya, kedua santri tersebut langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka. "Kami membawa salam dari Kiai Sakiban untuk Kang Wiro," ujar salah satu dari mereka. Namun, respon Wiro terhadap salam tersebut hanya sinis. "Apa maksud Kiai Sakiban mengirim salam kepadaku?" balasnya dengan nada sinis. Kemudian, salah satu dari kedua santri tersebut melanjutkan untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Kiai Sakiban mengharapkan agar Kang Wiro dan anak buahnya tidak mengganggu padepokan kami. Jika bersedia, lebih baik diadakan pertarungan terbuka, bukan mengganggu dengan cara-cara pengecut seperti perempuan, jelas santri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, pada video ini kita akan membahas kisah pertarungan sengit santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng melawan dukun santet sakti Kebo Ireng. Pesantren Tebu Ireng yang didirikan sekitar pada tahun 1899 di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur, telah mencapai ketenaran di seluruh Nusantara. Perjalanan panjang menuju keberhasilan saat ini telah dilalui oleh pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah ketika para santri Tebu Ireng harus menghadapi kelompok pendekar hitam di bawah pimpinan dukun sakti bernama Wiro yang menguasai lokasi maksiat bernama Kebo Ireng. Kebo Ireng adalah sebuah lokalisasi yang berada di wilayah pabrik gula Desa Cukir. Pemerintah Belanda dengan sengaja mendukung pendirian Kebo Ireng untuk memaksa warga menjadi buruh pabrik dengan memberikan tanah sebagai imbalan. Setiap malam, para buruh pabrik kerap menghabiskan uang mereka di Kebo Ireng, terutama setelah menerima gaji. Hal ini menyebabkan banyak warga terjebak dalam hutang karena terlibat dalam perjudian dan pelacuran. Keadaan ini tentu menguntungkan Belanda karena membantu mereka mempertahankan warga sebagai buruh pabrik. Oleh karena itu, keputusan Wiro dan pengikutnya selalu didukung oleh Belanda. Dalam mengelola Kebo Ireng, selain dibantu oleh kelompok pendekar yang dia latih, Wiro juga memiliki seorang penari tayub cantik bernama Sartini sebagai pendampingnya. Meskipun memiliki penampilan yang lembut dan menawan, Sartini dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki pengaruh besar dalam setiap keputusan yang diambil oleh Wiro. Situasi yang semakin buruk di Desa Cukir dengan meningkatnya tingkat kriminalitas seperti perampokan dan kemiskinan yang meluas membuat Kiai Sakiban merasa prihatin. Sebagai seorang kiai yang terampil dalam ilmu keagamaan, Kiai Sakiban memutuskan untuk meminta bantuan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menyelamatkan penduduk Desa Cukir dari pengaruh buruk Kebo Ireng yang didukung oleh Belanda. Setelah mendengarkan dengan seksama cerita dari Kiai Haji Sakiban, Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya setuju untuk mendirikan pesantren di sebelah utara pabrik Cukir dengan tujuan menyelamatkan penduduk dari keburukan Kebo Ireng yang didukung oleh Belanda. Tetapi, membangun pesantren bukanlah hal yang mudah, terutama karena Belanda sangat tidak suka dengan adanya pesantren. Hal ini disebabkan oleh kejadian di masa lalu di wilayah tersebut, di mana terdapat pesantren bernama Sumoyono
yang memberontak terhadap Belanda. Oleh karena itu, untuk menyembunyikan kegiatan pesantren, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memutuskan untuk mendirikan padepokan silat. Untuk mengisi padepokan tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui bantuan Kiai Sakiban mengundang beberapa santri pendekar dari Cirebon yang memiliki keahlian bela diri yang handal. Selain menyamar sebagai padepokan silat, untuk menarik minat masyarakat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga melakukan dakwah secara terselubung melalui praktik pengobatan berbasis Islam, melalui wirid atau zikir. Sekitar 28 santri mengikuti pembelajaran di pesantren yang berkedok padepokan silat tersebut. Setiap malam Jumat setelah sholat Isya, padepokan tersebut menggelar pertunjukan pencak silat dan debus untuk menarik minat masyarakat. Dan terbukti bahwa acara pencak silat tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat, sehingga secara tidak langsung menyebabkan lokasi Kebo Ireng menjadi sepi. Tidak hanya itu, praktek pengobatan yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berhasil mengalihkan perhatian warga dari Wiro, seorang dukun sakti yang terkenal akan kemampuannya menyembuhkan berbagai penyakit. Kepopuleran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan padepokan silatnya membuat Wiro merasa terganggu dan cemas akan kehilangan ketenarannya. Bahkan Wiro beberapa kali menyusupkan anak buahnya untuk menyaksikan pertunjukan pencak silat di padepokan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengetahui bahwa Wiro mengirimkan mata-mata, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merasa senang karena hal itu menandakan bahwa Wiro tidak akan berani mengganggu padepokannya secara langsung setelah mengetahui kemampuan silat putih yang dimiliki oleh santri-santrinya. Dan memang benar, Wiro tidak berani melancarkan perlawanan terbuka terhadap padepokan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Melalui anak buahnya, Wiro melakukan tindakan provokatif dengan melempari pondok. Bahkan salah satu anak buahnya pernah melepaskan panah api yang mengakibatkan atap pondok padepokan terbakar. Namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dikenal sebagai sosok kiai yang lembut dan anti kekerasan, sangat menegaskan kepada para santrinya untuk tidak membalas provokasi tersebut. Bahkan kepada santri-santrinya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari selalu menekankan pentingnya bersikap sopan terhadap semua orang, khususnya masyarakat di luar. Meskipun beberapa kali para santri padepokan diprovokasi oleh anak buah Wiro ketika mereka berbelanja di pasar Cukir, yang bahkan diajak bertengkar, namun para santri tidak pernah terpancing. Sikap santun para santri semakin mendapatkan simpati masyarakat dan semakin membuat Wiro marah. Akibatnya, Wiro terus mengganggu padepokan dengan berbagai cara yang licik. Sikap licik Wiro yang terus mengganggu padepokan melalui provokasi akhirnya membuat Kiai Sakiban memutuskan untuk segera mengakhiri kekuasaan Wiro dan menyelamatkan warga dari pengaruh buruk Kebo Ireng. Kiai Sakiban memutuskan untuk mengajukan tantangan kepada Wiro untuk bertarung secara terbuka dengan santri padepokan, karena ia yakin bahwa santri padepokan memiliki kemampuan untuk mengalahkan Wiro. Sebelum melaksanakan rencananya, Kiai Sakiban meminta persetujuan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Meskipun pada awalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak rencana tersebut karena dianggap beresiko, namun dengan dukungan dari para santri yang ingin menyelamatkan warga dari pengaruh negatif Kebo Ireng yang dipimpin oleh Wiro, Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya menyetujui rencana tersebut. Keputusan untuk mengundang Wiro untuk bertarung sengaja diambil untuk menghindari tindakan hukum dari pemerintah Belanda pada saat itu. Sebab, jika pertarungan dilakukan di luar padepokan, pemerintah Belanda dapat menangkap para santri dan menutup padepokan dengan tuduhan penyerangan. Ada dua santri yang diutus oleh Kiai Sakiban yang dikirim untuk menemui Wiro. Setibanya di warung kopi di pasar Cukir,
tempat di mana Wiro biasanya duduk mengawasi anak buahnya. Kedua santri tersebut langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka. "Kami membawa salam dari Kiai Sakiban untuk Kang Wiro," ujar salah satu dari mereka. Namun respon Wiro terhadap salam tersebut hanya sinis. "Apa maksud Kiai Sakiban mengirim salam kepadaku?" balasnya dengan nada sinis. Kemudian salah satu dari kedua santri tersebut melanjutkan untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. "Kiai Sakiban mengharapkan agar Kang Wiro dan anak buahnya tidak mengganggu padepokan kami. Jika bersedia, lebih baik diadakan pertarungan terbuka, bukan mengganggu dengan cara-cara pengecut seperti perempuan," jelas santri tersebut. Setelah mendengar perkataan dari santri tersebut, mata Wiro membara dan dia merasa marah. "Kalian berani sekali menghina murid-murid padepokanku seperti itu. Apa Kiai Sakiban tidak tahu siapa saya?" ujarnya dengan penuh kemarahan sambil menatap dengan tajam. Meskipun dua santri itu tidak memberikan jawaban, mereka tetap menunggu apa yang akan dikatakan oleh Wiro selanjutnya. Dalam hati mereka merasa senang karena rencana mereka untuk menghasut Wiro tampaknya akan berhasil. "Bilang kepada Kiai Sakiban untuk menetapkan tempat pertarungan. Aku sendiri yang akan turun," lanjut Wiro masih dengan nada yang penuh emosi. Setelah Wiro berbicara, kedua santri itu mengucapkan pamit dan membawa pesan tersebut kepada Kiai Sakiban dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kabar tentang pertarungan antara Wiro dan santri padepokan segera menyebar luas. Malam Jumat setelah sholat Isya ditetapkan sebagai waktu untuk uji tanding tersebut. Para santri padepokan sudah menyiapkan tempat untuk pertarungan, dan ratusan warga terlihat datang ke lokasi tersebut. Wiro memenuhi janjinya dengan datang bersama Sartini dan sejumlah besar anak buahnya. Pertarungan pun dimulai, dan dari pihak padepokan, Abdullah dipilih untuk bertarung. Abdullah, seorang santri asal Cirebon dengan tubuh yang sedang namun memiliki keahlian bela diri yang handal, menjadi perwakilan dari padepokan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saat keduanya berhadapan, ratusan pendukung Wiro memberikan sorakan dan dukungan, yakin bahwa jawarannya akan menang. Wiro langsung menggunakan jurus andalannya untuk menyerang Abdullah. Tetapi kegesitan Abdullah membuat serangan-serangan Wiro tidak mengenai sasaran. Akhirnya Wiro menggunakan jurus pamungkasnya yang didukung dengan mantra-mantra sakti. Melihat Wiro menggunakan jurus andalannya, Abdullah tetap waspada sambil menyerahkan diri kepada Allah. Ketika Wiro menyerang dengan jurus pamungkasnya, Abdullah dengan cepat menghindar sambil melancarkan serangkaian pukulan ke arah leher dan perut Wiro. Akibatnya, Wiro terjatuh setelah menerima serangan-serangan itu. Anak buah Wiro dan Sartini yang terlihat khawatir segera mendekati Wiro yang terluka parah. Karena Wiro tidak mampu bergerak, Abdullah dianggap sebagai pemenang dan Wiro dibawa pulang oleh anak buahnya. Kemenangan santri padepokan Kiai Haji Hashim Asy'ari segera tersebar luas di masyarakat, termasuk di telinga Belanda. Hal ini membuat Belanda khawatir akan kehilangan sosok yang dapat diandalkan untuk memimpin Kebo Ireng. Lebih lanjut, sekitar 1 bulan kemudian, Wiro akhirnya meninggal dunia karena luka parah yang dideritanya. Menunjukkan ironi bahwa seorang dukun sakti tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan kepergiannya, Kebo Ireng semakin sepi karena tidak ada lagi pemimpin yang bisa diandalkan. Ditambah lagi, Sartini pergi setelah sering bertengkar dengan Joyo Rumpono, pemimpin Kebo Ireng yang ditunjuk oleh Belanda sebagai pengganti Wiro. Masyarakat mulai tertarik untuk bergabung dengan padepokan Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mempelajari bela diri dan agama, sehingga jumlah murid di padepokan tersebut bertambah.
Setelah 7 tahun berdirinya Padepokan, tepatnya pada tahun 1906, Kiai Haji Hasyim Asy'ari secara resmi mengubah Padepokan tersebut menjadi pesantren dengan nama Tebu Ireng. Nama ini memiliki makna filosofis yang menyatakan bahwa tebu terbaik adalah jenis tebu ireng, yang ditandai dengan batang tebu berwarna hitam. Dalam pondok pesantren Tebu Ireng ini, kami berharap bahwa para murid yang belajar akan menjadi seperti tanaman tebu ireng, yang pada akhirnya akan menjadi berguna dan bernilai tinggi dalam masyarakat, bangsa, dan agama, ujar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun, pada tahun 1913, karena Belanda merasa terancam oleh perlawanan rakyat Nusantara yang mendapat dukungan banyak dari kalangan pesantren, Belanda akhirnya menyerang pondok pesantren Tebu Ireng. Dalam serangan tersebut, tampaknya Belanda tidak hanya bertujuan untuk menangkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi juga untuk membunuhnya. Namun berkat kesiapan para santri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berhasil diselamatkan dan dikeluarkan dari pesantren ketika serangan Belanda terjadi. Pesantren yang telah dibangun dengan susah payah itu akhirnya dihancurkan oleh Belanda. Beberapa santri yang berusaha memberikan perlawanan dipaksa untuk mundur karena mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu melawan senjata api yang dimiliki oleh Belanda. Tidak lama setelahnya, berita tentang pembakaran pondok pesantren Tebu Ireng oleh Belanda menyebar ke seluruh Jawa dan Madura. Peristiwa besar ini pun dilaporkan oleh surat kabar yang beredar di Surabaya, Semarang, Batavia, dan Bandung. Hal ini pun menyebabkan timbulnya simpati dan dukungan yang besar terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kejadian ini terkait dengan Serikat Islam yang mulai menerbitkan harian Utusan Hindia sebagai publikasi resminya pada bulan Januari 1913. Hanya dalam waktu 20 hari setelah serangan, hampir 1.000 pendukung datang dan menyumbangkan bahan bangunan, uang, makanan, dan tenaga untuk membangun kembali pondok pesantren Tebu Ireng yang telah dihancurkan oleh Belanda. Dukungan yang merata dari masyarakat di seluruh Jawa dan tekanan dari parlemen Belanda atas tindakan sewenang-wenang di koloni membuat aparat Belanda di Dusun Cukir tidak dapat bertindak. Hal ini menjadi penyelamat bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pesantrennya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, inilah kisah pertarungan antara santri Tebu Ireng melawan dukun sakti Kebo Ireng. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.